Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, yaitu Talbis Iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji, ibadah haji. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya beberapa orang yang berhaji dengan hutang yang dia tinggalkan. Sementara haji bukanlah wajib atasnya, mungkin dia sudah melaksanakannya, atau haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi dia memaksakan berangkat, walaupun dia meninggalkan hutang, yang sebenarnya dengan ongkos haji itu dia bisa melunasi hutangnya. Namun dia mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan kewajiban. Hanya mungkin karena gengsi ataupun apa kata orang, ya, atau semata-mata untuk mengejar sebutan atau mengejar target harus berhaji sampai berapa kali, sementara kewajiban haji wajibnya 1 kali, ya, di dalam hidup seorang muslim. Itu pun jika dia mampu. Jika tidak mampu, maka gugur kewajiban itu. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Namun sebagian orang, mereka mendahulukan ini dengan mengorbankan kewajiban mereka membayar hutang. Nah, beliau mengatakan, Ibnul Jauzi mengatakan, ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Ya, dia berhaji dalam keadaan masih menanggung hutang. Dia harus mengembalikan hak manusia. Ya, apalagi hutang itu sudah jatuh tempo atau wajib dia lunasi. Maka hendaknya dia dahulukan itu. Apalagi haji itu bukan wajib baginya. Wallahu a'lam bishawab. Dan talbis iblis dalam pelaksanaan ibadah haji ini sangat banyak. Ya, di sini disebutkan oleh Ibnul Jauzi beberapa di antaranya. Ya. Di antaranya disebutkan di sini, ya, mayoritas mereka mengabaikan kewajiban manasik yang seharusnya dikerjakan selama perjalanan seperti sholat, ya, tapi kebanyakan malah mungkin mereka mengabaikannya. Ya. Demikian pula iblis memperlihatkan bentuk ibadah haji pada mereka tetapi mengaburkan hakikatnya, sehingga membuat mereka tertipu. Ya, padahal yang dituju dari ibadah haji ini tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun haji sama sekali tidak memberikan pengaruh atasnya. Oleh karena itu, definisi haji mabrur seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi adalah kondisi orang itu setelah berhaji lebih baik daripada sebelumnya. Ini menunjukkan, ini adalah indikasi bahwa hajinya adalah haji yang mabrur. Dan di sini juga disebutkan berapa banyak manusia yang berangkat ke Mekah tapi tujuannya sebenarnya hanya mengejar sebutan, memperbanyak jumlah ibadah tertentu. Misalnya ya dia
melakukan umroh berkali-kali. Bahkan satu hari bisa 5 kali, seperti sholat 5 waktu. Hanya untuk berbangga-bangga dan berkata kepada teman-temannya, saya sudah umroh ya 5 kali dalam sehari. Ya, ada yang tiap hari. Nah, tentunya ini tidak dilakukan oleh para sahabat ya, ketika mereka mengadakan perjalanan haji atau umroh sekalipun, yaitu melakukannya berkali-kali dalam satu perjalanan. Bahkan dalam satu hari ya dikerjakan lebih dari 1 kali. Ya. Nah, demikian. Hanya sekedar untuk ya mengejar sebutan ataupun bercerita, dia memamerkannya ataupun dia menceritakannya kepada orang bahwa dia telah berumroh sekian kali dalam perjalanan umrohnya. Nah, demikian. Ya. Ini salah satu talbis iblis juga ya terhadap banyak orang. Di antara mereka ada yang ya keberadaannya di kota Mekah, di hadapan Ka'bah tidak mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Maka kita lihat sebagian orang di sana, tapi kerjanya mencopet, menipu, bahkan mereka lakukan itu di hadapan Ka'bah, ya, mencopet, menipu, dan itu terjadi. Maka dikatakan bahwa ya tempat suci tidak mensucikan manusia itu. Tapi manusialah yang mensucikan tempat yang dia pijak, tanah yang dia pijak. Ya, maka tidak jaminan kita berada di Masjidil Haram sekalipun, bahkan di hadapan Ka'bah sekalipun, kita selamat dari dosa. Kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak segan ya melakukan perbuatan dosa, bahkan mereka berada di hadapan Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Ya, seperti yang kita mungkin pernah lihat dan saksikan, orang-orang yang kecopetan ketika tawaf, ya, ketika tawaf, atau ketika berdesak-desakan ya dengan manusia, misalnya mencium Hajar Aswad, atau ingin sholat di Hijr Ismail, ya, kemudian dia dapati dompetnya sudah raib dari tempatnya. Nah, kejahatan-kejahatan itu juga terjadi. Maka dikatakan ya bahkan di tanah suci, maka dikatakan bahwa tempat suci tidak membuat suci seseorang, tapi orang itulah yang membuat tempat suci itu menjadi suci. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian beliau menyinggung juga di sini, dan ini disampaikan oleh Ibnul Jauzi jauh sebelumnya, ya, berabad-abad sebelumnya. Beliau mengatakan, tidak jarang aku melihat di jalur menuju kota Mekah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, namun tidak segan memukul rekan-rekannya, mempersempit jalan mereka hanya karena berebut air misalnya. Disebutkan seperti itu. Nah, ini ya kita lihat apa yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan hari ini. Ya, ketika tawaf, sikut menyikut, apalagi ya bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Sementara itu bukanlah perkara wajib dalam manasik haji dan umrah, bahkan dalam tawaf. Ya, kalau mampu ya, kalau tidak mampu maka cukup berisyarat. Cukup berisyarat, itu dalam tawaf. Ya, nah, sebagian orang berdesak-desakan, laki-laki dan perempuan, saling sikut menyikut, dorong-mendorong, ada yang terinjak-injak. Ya, mereka menyakiti orang lain yang itu adalah tidak dibolehkan atau haram, hanya karena ingin melakukan satu perkara yang sunnah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang ya kita katakan membebani dirinya dengan menargetkan satu hari harus mencium Hajar Aswad 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ya, sehingga ada kita lihat sebagian orang hanya ingin berebut mencium Hajar Aswad. Mereka sengaja menanti kedudukan di belakang imam atau di saf pertama. Nah, kadang-kadang kita lihat ya, bahkan sering kita lihat, imam belum lagi selesai salam, mereka sudah lompat
ya berebutan untuk mencium Hajar Aswad itu. Dan itu kita lihat ya para jemaah haji melakukan hal seperti itu. Sementara mereka berada di depan Ka'bah, saling sikut menyikut. Ya bahkan ada yang ya sampai kehabisan nafas, tergencet ya kanan kiri. Ya, laki-laki dan perempuan. Dan ada semacam suatu perasaan bangga gitu apabila sudah berhasil melakukannya. Seolah-olah baru pulang dari perang Badar ataupun jihad akbar. Ya. Dan sampai di kamar dia cerita mungkin, sampai di penginapan dia cerita sama teman-temannya prestasi yang sudah diraihnya itu. Ya. Sementara ya dia lupa ya dalam proses dia melakukan itu berapa banyak orang-orang yang disikat-sikutnya, berapa banyak orang yang didorong-dorongnya, ya, digencet dan lain sebagainya. Ini tipu daya iblis. Ya, akan tetapi begitulah bisikan ya untuk melakukan itu. Ya, demi mengejar sebuah sebutan atau cerita. Ya, kayaknya nggak seru kalau pergi ke sana nggak ada cerita berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Ya, sebagian orang karena memang sudah kebelet ya ingin menciumnya, tertipu gitu ya. Sebagian orang menawarkan jasa. Ya. 100 real, 200 real. Tapi ternyata ya ditipu orang. Orang itu melarikan diri atau nggak jelas. Sementara dia terjebak di tengah-tengah kerumunan manusia. Ada yang pingsan-pingsan. Ini kejadian ataupun perkara yang kita lihat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, dalam tawaf juga, apalagi tawaf ifadah. Ya, sebenarnya dia bisa mencari tempat yang lebih lapang, tapi dia lebih senang berdesak-desakan, sorong-sorongan, tolak-tolakan, dorong-dorongan dengan orang lain. Ya, nah demikian. Ya, sementara ada tempat yang lebih lapang yang bisa dia pilih. Ya, nah ini salah satu ya bisa kita katakan talbis iblis ya. Ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ya, namun sebagian orang ya, merasa bahwa ini adalah suatu perjuangan yang bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian pula kita lihat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, mereka tawaf dan sa'i sambil berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak mengganggu orang-orang yang tawaf dan sa'i bersama mereka. Ya. Apalagi dahulu ya, pada waktu masih dibolehkan atau belum dilarang ya memakai mikrofon ataupun pengeras suara. Itu luar biasa mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Nah, sebagian ya jemaah haji juga ya ketika sa'i ya mereka berlari-lari sekencang-kencangnya sambil menabrak orang lain. Sementara yang dianjurkan hanyalah berlari-lari kecil. Ya, berlari-lari kecil. Ya, bukan lari sekencang-kencangnya. Ada yang lari bukan hanya di antara dua batas hijau. Mereka berlari sepanjang sa'i. Walaupun harus menabrak orang-orang. Ya, yang ada yang bersa'i bersama mereka. Seolah-olah mereka tidak peduli. Menyakiti orang lain tidak peduli. Mengganggu orang lain tidak peduli. Yang penting ibadah saya nyaman. Ya, enak menurut saya. Ya. Nah, maka muncullah orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri di sana. Ya, termasuk juga banyak yang banyak juga dilakukan oleh jemaah haji Indonesia ya, yaitu bertawaf, bersa'i dengan membaca doa sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya. Bukan berarti kita boleh mengganggu orang lain. Ya, kita membaca dengan suara bukan berarti mengganggu orang lain. Cukup ya kita bertalbiyah, kita membaca doa-doa ketika tawaf dan sa'i, cukup terdengar diri kita sendiri. Nggak usah teriak-teriak. Ya. Nah, ini mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidakkah dia pikirkan kalau semua orang melakukan hal yang sama, saling mengalahkan suara satu sama lainnya? Ya, maka yang menang adalah yang paling lantang suaranya. Lalu bagaimana orang yang ya tidak selantang dia suaranya?
ya tentunya akan terganggu orang-orang lain yang tawaf dan sa'i bersamanya. Tapi begitulah kadang-kadang keegoisan manusia muncul di situ. Ini termasuk salah satu talbis iblis. Ya, hingga dalam perjalanan ibadah hajinya penuh dengan mengganggu, mengusik dan menyakiti orang lain. Dari berangkat sampai pulang itu kadang-kadang. Ya. Nah, ya apa namanya, sebagian ya kita kan rombongan yang mau menang sendiri, ya, yang suka apa namanya mengganggu rombongan yang lain, ya, tanpa peduli, ya, dan ya perbuatan-perbuatan yang justru mengurangi makna ibadah hajinya, ya. Lalu bagaimana dia dapat manfaat dari ibadah haji yang dikerjakannya? Kalau selama pelaksanaan ibadah haji kerjanya mengganggu orang, maka nggak heran kalau balik ke tanah air ya kerjanya juga mengganggu orang, nggak peduli. Ya, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di pasar, mau di jalan raya. Ya, nah, sementara dia sudah bergelar haji. Nah, itu yang kita saksikan, ya. Maka ya seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi, haji mabrur itu selain dikerjakan menurut manasik haji yang dikerjakan Nabi, ya juga ada perubahan, ya, ketika dia pulang ke tanah air, keadaannya setelah berhaji lebih baik daripada sebelum berhaji. Ya, apalagi ini di hadapan kita, ya, sebentar lagi mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berangkat, ya, ke tanah suci, ya, bagi yang mungkin ditakdirkan untuk berangkat, ya. Maka jaga itu adab-adab akhlak, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, nah demikian. Ya, hindari ya hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Ya, berebutan pembagian misalnya, ya sama ya kita dorong-dorongan, tolak-tolakan, ya. Nah, yang kadang-kadang itu membahayakan orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, dan sebagian lainnya, ya, iblis menipu para ahli ibadah yang berangkat haji ini hingga mereka meninggalkan sholat, ya, atau yang sambil berdagang berniaga ke sana mereka, ya, apa namanya, berbuat curang di dalam jual beli, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka mengira bahwa ibadah haji mereka itu dapat menangkal azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah satu asumsi yang keliru, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Taib. Dan di antara tipu daya iblis adalah sebagian mereka mengada-ngada sesuatu dalam manasik yang bukan bagian dari amalan haji. Ya, seperti ya misalnya ya kita katakan ya memberat-beratkan diri, ya. Ada di sini diceritakan oleh Ibnu Jauzi, ya, aku melihat sekelompok orang membuat-buat amalan saat tengah berihram, yaitu mereka membuka satu pundak, ya, membuka satu pundak, berjemur di bawah terik matahari hingga kulit mereka berubah gelap. Sebagian orang ada yang ya menyulitkan dirinya sendiri, menyiksa diri sendiri, ya, dan mereka anggap ini adalah satu pengorbanan, ya, dalam pelaksanaan ibadah. Nah, tentunya tidak seperti itu, ya, tentunya tidak seperti itu. Sebagian dari mereka berjalan tanpa alas kaki, ya, di panas terik, dan itu membahayakan mereka, ya, diri mereka sendiri, ya. Jadi ibadah itu bukan menyiksa diri. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat seorang laki-laki sedang tawaf di Ka'bah dengan berpegangan pada tambang tali, ya. Melihat itu beliau lantas memotong tali itu. Ya, jadi ibadah itu bukan memberat-beratkan diri, ya, bagaimana menyiksa diri sehingga ibadah itu kelihatan menjadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dikerjakan sesuai dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang paling sengsara, bukan.
bukan yang paling tersiksa dia melaksanakannya, enggak. Ya, karena sebagian orang punya asumsi seperti itu dan itu salah. Maka di sini Ibnul Jauzi menutup dan mengatakan hadis ini melarang setiap muslim berbuat bid'ah dalam agama meskipun niatnya untuk beribadah. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ini, ya, bahwa setiap muslim dilarang berbuat bid'ah dalam agama. Bahwa bid'ah itu haram dalam ibadah. Ya. Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fina man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa mengada-ngadakan ya suatu perkara yang baru di dalam urusan kami ini, yaitu dalam urusan agama, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada petunjuknya, pedomannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Khusus di dalam pelaksanaan ibadah haji, Nabi berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi manasik haji, ibadah haji sama seperti ibadah-ibadah lain yang tidak boleh kita lakukan menurut selera kita, ya, atau anggapan kita baik. Ya, karena apa yang kita anggap baik belum tentu benar ya di dalam syariat, menurut syariat. Maka kita perlu belajar, kita perlu menuntut ilmu, kita perlu mencari tahu bagaimana tuntunan berhaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sebagian orang kita lihat di dalam tawaf, ya, memaksakan diri untuk membaca bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, dan mereka mengharuskan itu. Mereka mengharuskan itu. Itu bisa kita lihat dari mereka tidak peduli. Mereka baca tawaf, ya, baca buku doa itu, ya, baca buku doa itu ketika tawaf, karena baca adat tawaf putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya lain lagi. Itu nggak ada dari Nabi. Bukan artinya sebagian orang ya kan dia bagus berzikir. Tidak, menjadikan itu ketentuan itu yang salah. Ya, karena Nabi hanya menyuruh kita untuk membaca antara rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dituntunkan Nabi untuk dibaca. Selain itu, ya, tidak ada bacaan khusus. Silakan berdoa, berzikir, ya. Ya, semampu kita, selapang kita, sebisa kita, yang mudah bagi kita. Nggak diharuskan harus ada doa-doa tertentu yang dibaca pada putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, ya. Dan itu menjadi satu keharusan. Dan itu kita lihat mereka nggak peduli, mereka baca buku doa itu walaupun mereka tidak lihat ada orang nggak di depan mereka. Kadang-kadang mereka tabrak saja orang yang ada di depannya. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada orang-orang yang ada di depannya atau yang ada di sekitarnya. Ya, nah demikian. Nah, sebagian rombongan lagi kita lihat pembimbingnya itu membaca keras-keras, lalu diikuti oleh jemaahnya. Pada saat tawaf, dia pikir dia tawaf sendiri apa? Kan tidak. Di sana banyak orang-orang lain juga yang tentu saja terganggu gitu ya dengan suara mereka. Ya, nah kadang-kadang berlomba keras-kerasan itu. Ya, dan ini ya tentunya niat yang baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya itu perlu kita koreksi lah ibadah haji yang kita kerjakan. Ya, banyak mungkin orang yang berangkat haji isinya dari berangkat sampai pulang itu mengganggu orang lain. Lalu apa yang dia dapat dari ibadah hajinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Ibnul Jauzi satu kaidah bahwa setiap muslim dilarang berbuat bid'ah dalam agama. Meskipun niatnya untuk ibadah. Artinya niatnya bagus. Niatnya benar ya untuk ibadah. Tapi cara dia melakukannya itu salah. Karena nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, nah demikian. Dan kalau kita berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan ibadah haji, ya itu banyak sekali sebenarnya ya. Tapi di sini kita lebih fokus kepada
kesalahan-kesalahan yang merugikan orang lain. Kalau rugi dia sendiri mungkin nggak jadi masalah. Ya, yang rugi dia gitu ya. Iya, yang rugi dia. Tapi ketika kesalahan itu ya mengganggu orang lain ataupun mengusik orang lain, yang menyakiti orang lain. Nah ini tentunya nggak sama ketika dia melakukan kesalahan yang mudaratnya kembali kepada dirinya sendiri. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, berdesak-desakan mencium hajar aswad. Ya, ada sebagian orang yang tawaf itu memang senangnya berdesak-desakan. Itu yang dia cari. Padahal ada space yang lapang tidak dia pilih. Dia justru menerobos kerumunan. Dan sengaja dia terobos kerumunan itu. Ya, sengaja dia terobos kerumunan. Karena itu yang dia inginkan, yang dia sukai gitu. Ya, dia mungkin cari yang seru-seruan begitu. Ini seru ini kayak seperti ini. Nah, sebagian lagi ya kita lihat ada yang tawaf itu ngejar waktu. Ya, hingga mengorbankan doa-doa, mengorbankan sunnah-sunnah. Ya, karena ingin siapa yang paling cepat selesainya. Ya, sehingga misalnya tawaf dia berlari 7 putaran. Sementara yang disunahkan itu tawaf kudum ya berlari kecil, itu pun jika memungkinkan ya di 3 putaran pertama aja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. 3 putaran pertama saja. Selebihnya dia berjalan seperti biasa. Sebagian orang kita lihat ya, mungkin karena badannya besar-besar dari luar sana ya, mereka berlari di kerumunan orang. Coba lihat sebagian orang seperti itu perbuatannya dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, sehingga mengganggu, menyakiti orang. Ya. Nah, demikian. Tanpa peduli ya. Kepedulian terhadap orang lain ini yang kurang pada banyak jemaah haji dari manapun. Ya, bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara lainnya juga sama itu. Ya. Misalnya bukan tempatnya kursi roda, dia seorang kursi roda di situ hingga ditabrai kaki orang berdarah-darah dibuatnya. Sementara orang itu tidak merasa bersalah gitu. Tidak merasa dia menyakiti orang. Dia merasa ini hak saya jalan di sini, padahal bukan jalan dia. Banyak yang seperti itu. Ya, ketidakpedulian terhadap orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka seandainya setiap jemaah haji itu punya kesadaran mungkin ya untuk mencapai target zero victim atau nol korban ya dalam pelaksanaan ibadah haji itu mungkin bisa diwujudkan. Ya, kita lihat kejadian-kejadian di terowongan Mina ya, kemudian di yang baru-baru tahun 2015 kalau tidak salah ya, di perkemahan Mina juga perang berdesak-desakan ya. Ya, sengaja kayak ada kepuasan atau kesengajaan untuk membahayakan orang lain. Ya, nah ini yang ya kalau orang lain berbuat begitu kita jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya, dan kita memilih untuk menghindar hal-hal yang bisa mengganggu dan menyakiti orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, nah demikian. Karena ini ibadah yang agung, ibadah yang memerlukan biaya yang besar. Ya, dan tenaga yang besar juga. Kadang-kadang karena keletihan emosi yang muncul. Ya, berapa banyak kita lihat pertengkaran ya di di dalam pelaksanaan ibadah haji, baik sama jemaah maupun antar jemaah, antara satu jemaah dari negeri dengan negeri yang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Nah, kita harus bisa mengontrol emosi, maka di dalam pelaksanaan ibadah haji, maka tidak ada fusuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Termasuk fusuk adalah melampiaskan emosi, ya, melampiaskan emosi. Itu perkara fusuk di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan juga jidal, berbantah-bantahan. Ini juga dilarang ya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di samping rofas, yaitu perkara-perkara keji. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Beberapa talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan mudah-mudahan ya tahun ini kalau tidak ada aral melintang ya, kaum muslimin
ya diberi kuota untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan ya kita dan siapa saja yang berkesempatan untuk bisa melaksanakannya dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan baik ya. Nah, ikuti arahan yang telah diberikan oleh para asatiz, ya, para ustadz, ya, biasanya ada bimbingan dan ini biasanya disampaikan juga. Hanya saja ketika di sana itu ya, itu kadang-kadang lupa ya. Namanya perjalanan safar itu adab memeletihkan, dan kondisi letih itu memicu dan memacu emosi seseorang ya, hingga kadang-kadang lepas kontrol, lepas kendali. Wallahu alam bishawab. Maka dari itu para jemaah itu hendaknya saling mengingatkan satu sama lainnya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.